Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kali ini kita berada di rumah Bung Melian Sori. Siap. Kita diskusi ngobrol soal apa saja sebetulnya yang bisa kita kerjakan di tengah wabah COVID-19 ini. Karena hal sangat unik sebetulnya di tengah wabah ini, Bung Melian. Ya. Aktivitas berada di luar, ketemu orang banyak itu tidak diperbolehkan. Jadi banyak aktivitas berada di rumah. Ya. Saya sempat kemarin dapat kontak via WhatsApp, ada adik-adik dari mahasiswa, Bung Melian. Ya. Mereka menanyakan bagaimana cara supaya tetap bisa mengkritisi pemerintah ini di tengah wabah COVID-19 Ya, ini. karena demo dan jumlah besar nggak boleh. Iya, kan tidak boleh kan. Apalagi misalnya seperti Bung Melian ini kan channel YouTube-nya banyak mengenai kopi. Tentunya kalau ngopi sendirian itu kan tidak asik. Iya, Jadi butuh kawan. Butuh kawan. Nah, dengan situasi COVID-19 ini kan semua itu menjadi berubah. Menjadi berubah, yang awalnya harus rame jadi sekarang tidak diperbolehkan. Nah, begitu juga dalam hal membangun gerakan sosial, dalam hal mungkin kalau seperti Bung Melian ini mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin tidak pro dengan masyarakat, tidak pro dengan rakyat. Ini secara otomatis berubah juga cara-caranya, karena itu tadi tidak boleh ngumpul-ngumpul segala macam tadi. Menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Seperti itu. Jadi ini sangat menarik saya pikir, karena di tengah wabah ini kita harus bisa memutar otak, berkreasi, berkreativitas. Bagaimana supaya di tengah wabah ini kita tetap bisa menjalankan aktivitas yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, Bung Melian, Ya. saya lihat di tengah wabah ini kan banyak yang berubah ya, Betul. Nah, terutama dalam hal kalau Bung Melian ini kan banyak dikenal orang dengan mengkritisi kebijakan pemerintah. Ya. Jadi kontrol lah. Ya, menjadi kontrol sosial kalau bahasa istilahnya itu ya. Nah, strategi apa kalau ala Bung Melian ini, tips yang bisa dibagikan kepada teman-teman semuanya di tengah wabah ini, sebaiknya kita harus ngapain supaya tetap bisa mengawal semua kebijakan-kebijakan negara ini? Baik, terima kasih Bung Sony atas kunjungannya juga. Siap, terima kasih. Ke rumah, dan kemarin juga Bung Sony menjadi narasumber saya. Siap. Kan? Jadi memang Bung Sony Taurus di musibah ataupun wabah COVID-19 ini sudah banyak membuat perubahan ya, style, gaya hidup, kemudian juga kebiasaan-kebiasaan warga, kebiasaan masyarakat, termasuk juga pemangku kebijakan pemerintah dan sebagainya. Ini perilaku kehidupan manusia banyak yang berubah. Dalam beberapa bulan ini banyak yang kemudian berubah polanya. Dari yang awalnya mungkin acuh tak acuh dengan kesehatan, sekarang begitu ketat sekali kan, ketat sekali dengan di kantor-kantor kita harus cuci tangan dulu, kemudian dicek suhu tubuhnya kan. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan aktivitas manusia akibat dari wabah corona ini. Nah, termasuk juga di kawan-kawan mahasiswa, mungkin kawan-kawan OKP dan lain sebagainya harus juga berkreatif, karena di tengah wabah ini tentu pemerintah sangat melarang sekali, termasuk juga kepolisian, Kapolri juga sudah mengeluarkan instruksinya melarang untuk kemudian berkerumun di maklumat itu. Jadi kita dibatasi untuk kita harus melakukan proses social distancing, kemudian physical distancing. Betul. Nah, ini yang kemudian harus kita sikapi juga, dan harus kita cari solusi seperti apa kemudian untuk polanya dalam hal kita tetap mengontrol, mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Dan sangat naif sekali sebetulnya banyak di DPR RI itu mereka tetap melakukan, kalau nggak salah beberapa undang-undang disahkan. Beberapa undang-undang. Jadi yang tidak pro rakyat disahkan maksudnya kan? Karena mungkin bisa karena kalau biasanya kan kalau ada yang kayak gini orang protes, ramai demonstrasi. Ya, itu yang saya sayangkan. Itu yang kita sayangkan sebetulnya di tengah wabah corona ini. DPR RI meloloskan beberapa atau DPR itu mengakali juga mungkin kan beberapa undang-undang kan. Dan salah satu yang diprotes oleh kawan-kawan NGO lingkungan juga kan, undang-undang Minerba ya. Dan saya membayangkan kalau tidak
wabah corona melanda, bisa jadi Iya. mereka turun ke jalan. Iya, bisa jadi. Jadi DPR ini seolah-olah menikmati wabah corona ini Nah, dengan iya. mengesahkan undang-undang yang menurut kawan-kawan NGO sangat tidak pro terhadap Iya, penyelamatan bahaya. lingkungan. Nah, ini yang pertama itu kita sayangkan. Harusnya kan ya cobalah dulu kita lebih berfokus dulu ke wabah corona Iya, ini. betul. Nah, bagaimana strategi kita? Tentu kita kalau saya memanfaatkan media sosial. Media sosial. Facebook kita gunakan media sosial Facebook kita untuk kemudian melakukan proses pengontrolan terhadap jalannya misalkan refocusing atau realokasi anggaran COVID-19. Kita bisa menyuarakan di sana melalui YouTube. Kemudian juga di WA juga mungkin di WA group juga kita bisa lakukan di halaman Facebook. Nah, media sosial ini sangat penting sekali. Karena kalau seandainya sekarang kita dilarang untuk berkerumun, ya media penyampai terhadap pengontrolan kebijakan pemerintah bisa kita lakukan lewat media sosial. Dan itu sangat efektif sekali sebetulnya. Bung Melian ada berapa jenis media sosial? Banyak makhluk. Banyak. Dan termasuk juga YouTube juga saya YouTube. mencoba juga untuk kemudian melakukan proses pengontrolan juga. Iya. Kemarin BPJS naik kan secara nasional. Yang terbaru ini soal ini apa? Pansus ya? Soal pansus. Ya? Soal pansus di DPRD Kota Bengkulu itu kita ingin agar DPRD Kota Bengkulu menggunakan fungsinya sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di pasal 149 poin C itu. DPR itu mempunyai fungsi pengawasan. Nah, inilah harus dimaksimalkan DPR karena kota ini menarik. Anggaran refocusingnya itu 204 miliar. Besar ya. Sangat besar sekali. Terbesar di Bengkulu kayaknya. Terbesar di Provinsi Bengkulu, mengalahkan Provinsi Bengkulu. Oh ya. Mengalahkan Pemda lah kan, apalagi kabupaten kota. Nah, ini kalau tidak kita suarakan di media sosial, kemana lagi kita? Iya, betul. Mau pakai corong apa lagi? Demo kita di Tidak mungkin. Ya, nggak mungkin. Iya. Nanti kita di dialog atau seminar tidak mungkin kan? Dialog atau seminar orang juga menggunakan Zoom sekarang. Iya. Dialog seminar menggunakan Zoom. Nah, yang paling penting adalah kita menggunakan media sosial itu untuk tetap ya, kepada kawan-kawan mahasiswa. Tapi gini, KP. Bung Melian, di satu sisi kan memang solusinya kalau dari Bung Melian ini kan dengan media sosial. Tapi media sosial ya. Apa tidak takut dengan misalnya nanti ada yang melaporkan undang-undang ITE misalnya seperti itu kan? Ya benar. Inilah yang harus kemudian dijaga kehati-hatian oleh kawan-kawan penggiat media sosial. Iya. Penggiat media sosial karena kalau kita Bung Sony juga kan menggunakan media sosial itu sudah lama. Iya. Sudah lama dan selalu kita gunakan untuk kemudian proses pengontrolan kebijakan juga. Iya. Bahkan sebelum kita turun ke jalan atau turun aksi juga dulu atau hearing, kita gunakan media sosial itu untuk menggalang massa kan. Menggalang massa ya. Nah, betul. ada beberapa kita pantau di media sosial itu orang menggunakan media sosial itu tanpa kontrol diri. Nah, kalau saya menggunakan media sosial itu status yang coba kita buat itu sudah kita petakan dulu. Jadi kita petakan dulu. Diinikan dulu, dianalisis ya. Iya, jangan sampai kita ini kan mengkritisi pemerintahan, tentu banyak orang yang tidak senang. Mulai dari pemerintahan yang tidak senang. Iya. Kemudian juga fans kepala daerah mungkin juga tidak senang. Dan pasti mereka juga mengintai kesalahan kita. Nah, itu. Ini. Pada saat kita mempunyai celah kesalahan kita ada, bisa jadi disitulah mereka masuk melaporkan kita. Nah, ini yang menjadi ancaman juga ketika menggunakan media sosial kan? Betul. Kalau selama ini yang digunakan dari Facebook, YouTube sampai ke Instagram juga Bung Melian ya? Instagram pengikut. Instagram juga sekarang saya fokus ke pesan-pesan kebaikan, pesan kebaikan. Hadis, ayat Al-Quran, pesan ulama. Nah, kalau dari semua media sosial yang digunakan Bung Melian itu, yang mana yang paling direspon oleh masyarakat? Facebook. Oh, Facebook. Ya, di Indonesia ataupun di Bengkulu ini memang Facebook itu juara satu. Berapa like yang biasanya? Ya, ada yang ratusan. Ada yang kemarin terkait dengan buka bareng gubernur itu sampai ribuan. Ribuan like. Sampai ribuan. Kalau yang membagikan berapa? Membagikan kemarin itu saya lihat sampai 700-an. 700-an. Ada yang terkait tambang, pas musim banjir itu banyak sekali yang membagikan yang like-nya karena memang luar biasa. Artinya kan media termasuk waktu kita turun di banjir Tanjung Jaya. Oh ya banjir ya di Kota Bengkulu ya. Ya.
Artinya memang masyarakat masih sangat berharap sekali ada elemen-elemen yang menyuarakan. Walaupun banyak juga orang yang kemudian ya fansnya Pak Daerah mungkin juga tidak senang dengan kita kan. Makanya kita harus hati-hati jangan sampai kita kena undang-undang ITE tadi kan. Jangan sampai kita menggunakan media sosial itu juga melanggar. Ya, jangan sampai ya. Dan yang saya lihat pada saat kita buat status Facebook itu ada saja orang yang berkomentar itu yang komentarnya itu sebetulnya agak membahayakan bagi dia. Ya, ini bahaya. Jadi kita menghimbau lah kepada kawan-kawan yang menggunakan media sosial untuk mengkritisi pemerintahan harus juga berhati-hati jangan sampai kita juga kena pasal. Kena pasal ya. Ya. Nah, Bung Melian, selain yang tadi ada orang berkomentar mungkin membahayakan untuk diri dia atau mungkin yang bikin status kan. Nah, pengalaman apa lagi yang menarik yang Bung Melian selama ini ketika di Facebook misalnya Facebook ataupun YouTube kan? Pengalaman menarik ketika membuat konten segala macam. Ya, yang jelas pengalaman kita merasa puas lah ya. Kita merasa puas dan beberapa media sosial itu dijadikan referensi juga oleh teman-teman wartawan untuk membuat berita. Media pers ya? Ya, media pers. Jadi dari media sosial juga kawan-kawan juga bisa mengkonfirmasi kita juga, mengkonfirmasi kita. Bahkan pernah YouTube saya waktu itu terkait pungli di Dukcapil Kota. Oh, Dukcapil Kota. Oh ya. Beberapa tahun yang lalu ya. Sudah lama sekali itu kan. Itu ribuan. Itu lewat Facebook lewat apa? Itu lewat YouTube. Oh, YouTube. Saya share di YouTube kan. YouTube. Itu sempat viral. Viral ya. Lalu kemudian diberitakan oleh waktu itu kan banyak media nasional yang memberitakan juga kan, termasuk televisi juga. Jadi sampai ini ya. Artinya kan bisa sampai ada pemecatan kalau tidak salah itu ya ya informasinya gitu. Dan beberapa yang kita kritisi di media sosial juga ada pengaruhnya bagi pengambil kebijakan. Sebetulnya kan. Nah, artinya kan sangat efektif sekali kalau kemudian media sosial ini digunakan sebaik-baiknya, jangan juga melanggar. Ya, tapi tetap nanti pada saat wabah ini sudah selesai, gerakan aksi nyata di lapangan juga kepada kawan-kawan mahasiswa, kepada kawan-kawan NGO tetap harus juga dilakukan kan. Kalau sekarang kan kondisinya sangat sulit sekali lagi kan. Berbahaya kondisi. Ya. Nah, kalau misalnya Bung Melian untuk berdiskusi dengan teman-teman yang orang lain misalnya itu dengan seperti apa? Oh, berdiskusi dengan yang lain kan. Saya juga melakukan seperti kemarin saya berdiskusi dengan Bung Romidi Karnawan. Jadi Facebook itu juga kita streaming juga. Juga menggunakan. Jadi dioptimalkan Bung Melian ya? Ya, ada ini stream ID atau apa itu yang bisa kita gunakan itu buat kita bisa berdialog dari Jakarta, kemudian juga kita bisa dari Bengkulu, dari beberapa tempat bisa kita gunakan juga untuk melakukan live juga di Facebook kan. Bisa digunakan juga itu. Dan beberapa aplikasi termasuk Zoom juga bisa digunakan. Kawan-kawan NGO lingkungan juga sudah melakukan itu juga kan. Dulu ketika belum ada wabah COVID-19 ini kan corona ini teman-teman di nasional maupun di daerah kan juga teman di provinsi ya. Juga dekat dengan namanya menggalang tanda tangan tuh. Tapi via email lewat Ceng biasanya. Ceng ORG. Iya. ORG. Iya. Itu waktu sebelum corona kan. Tapi dengan adanya musim corona ini kan otomatis lebih optimal lagi penggunaan. Lebih optimal, betul. Bahkan live Facebook di beberapa lembaga itu live Facebook ini sangat masif kan. Dan sekarang saya lihat mulai rame live Facebook, YouTube juga ya kalau tidak salah ya. Zoom juga di live-kan ke Facebook juga. Ya, seperti itu. Dan bahkan kepala daerah pun sudah meniru seperti itu sekarang saya. Kepala daerah juga ya. Dulu kita pada saat kita di Bengkulu kita live Facebook kan dengan waktu itu masih sepi ya. Kita buat posternya, kita buat ininya kan sosialisasi itu live Facebooknya. Iya. Dan itu luar biasa respon banyak sekali kan. Kawan-kawan juga minta dihadirkan juga sebagai narasumber juga banyak kan. Dan alhamdulillah sekarang di musim wabah corona ini
termasuk kepala daerah Iya, juga iya. menggunakan Iya, live iya. Facebook juga untuk Jadi, menyapa. teman-teman televisi misalnya pers yang berbasis video televisi ini apa tidak merasa tersaingi? Saya pikir tidak merasa tersaingi. Karena mereka juga di samping saya lihat terutama televisi nasional itu di samping mereka live di TV, live itu pun juga di akun media sosialnya juga. Dimasukkan ke Di media sosial juga. media ya? sosial juga. Jadi Iya, iya. live-nya dua. Jadi Iya, iya, mereka iya. melihat potensi media sosial juga bagus. Hmm. Dan yang lebih bagusnya media sosial ini, misalkan kita live Facebook. Pada saat kita live Facebook itu orang bisa berkomentar. Oh iya, orang Setelah live pun hasil live itu bisa dikomentari dan bisa dibagikan kemana-mana. dibagikan. Nah, itu kelebihannya. dan bisa juga. di-download. Bisa di-download menggunakan Facebook downloader. Dan bisa dimasukkan ke konten YouTube juga kan. Itu menarik. Artinya sangat Sangat efektif ya, sekali sangat Bung luar Sony biasa Taurus. kan ya. Jadi Bung Melian, kalau Bung Melian ini di tengah wabah ini solusinya adalah dengan media sosial. Bagaimana dioptimalkan, baik itu di YouTube, Facebook, Instagram, dan yang lain, Twitter juga seperti itu kan. Ya. Nah, Bung Melian, apa pesan Bung Melian untuk mungkin adik-adik atau masyarakat atau pejabat pemerintah yang hari ini lagi bergelut dengan kebijakan atau dengan gerakan segala macam, gimana Bung Melian? Ya, kita menghimbau kepada kawan-kawan atau adik-adik mahasiswa, kepada teman-teman sahabat kita Pemuda, ini, ya. pemuda NGO dan Ya. sebagainya, OKP kan, memaksimalkan media sosial ini sebagai bentuk kontrol sosial kita kepada pemerintah, terutama kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap masyarakat. Karena kalau kita tidak melakukan proses pengontrolan, tentu pemerintah kadang-kadang lupa. Iya. Jadi kita ingatkan, dan kita juga menghimbau kepada pemerintah, baik itu mereka yang hari ini maksudnya diberikan amanah kekuasaan untuk kemudian sedikit meminimalisir kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Jangan nanti kritik ya. Iya, jangan dikritik juga. Karena sekarang ini masyarakat lagi susah, rakyat lagi susah. Jangan lagi dibebani oleh kebijakan-kebijakan yang Iya, betul. tidak terhadap pro terhadap rakyat. Itu harapan kita kan. Nah, itu Bung Sony, kalau menurut saya kan. Terima kasih Bung Melian. Siap. Saya pikir ini yang hal sangat luar biasa ya. Berbagi tips di tengah wabah ini membuat semua orang bisa berpikir, memutar otak bagaimana supaya tetap bisa kreatif, inovatif di tengah-tengah kebijakan yang mungkin hari ini perlu dikritisi. Dikritisi, ya. Terima kasih Bung Melian. Siap, sama-sama. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir Mohon batin. maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.